Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gue mau membahas kelanjutan dari part kedua, yaitu membahas tentang akuarium sekatan 10 ekor ikan lohan. Untuk kalian semua para pemula yang belum mengerti tentang akuarium sekatan 10 ekor ikan lohan, plus minusnya kayak gimana, nanti gue jelasin secara detailnya di video ini guys ya. Maka dari itu untuk kalian semua tolong disimak video ini sampai selesai, biar kalian semua mendapatkan informasi dan pengetahuan dari gua ya guys. Oke, kita langsung aja masuk ke inti videonya ya. Dari kalian semua banyak yang bertanya, bang, kedepannya ini akuarium 10 ekor sekatan mau diisi ikan apa bang? Oke, kita jawab ya. Di sini gua isi dengan bahanan lohan kamfa ya. Di sini gue isi bahanan lohan kamfa semua guys ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Gue isi bahanan lohan kamfa ya. Jadi untuk kalian yang bertanya diisi dengan ikan lohan jenis apa, udah gue jawab ya guys ya. Diisi dengan bahanan lohan kamfa ukuran 6-7 sentian ya. Lanjut kita membahas, yaitu bang, filtrasi akuarium sekatan itu lebih baiknya itu pakai apa sih bang? Jadi gini guys, kalau filtrasi akuarium sekatan kayak gini kan namanya akuarium sekatan, jadi dia minim banget tempatnya guys. Maka dari itu gue saranin kalau pakai tank akuarium sekatan kayak gini, apalagi sampai 10 ekor, gue di sini saranin pakai power head. Nah, power head dipakai dua cabang ya guys ya, bagian depan, bagian samping. Kenapa gue pakai bagian depan sama bagian samping? Biar menjadi dua filtrasi guys, kayak gini nih. Tuh, jadi kayak gini ya contohnya. Kenapa gue pakai kayak gini? Biar yang namanya sirkulasi udaranya itu terjaga ya guys ya. Jadi yang namanya sirkulasi udara dapat ya, di bagian pojok sini dapat, bagian pojok sini dapat. Jadi gue bikin gak satu titik. Jadi gue bikin di sini dua titik ya guys. Dan di sini karena gua tempatnya itu di tengah-tengah, kondisi akuariumnya di tengah-tengah, makanya dari itu gua di sini pakai selangnya itu selang spiral ya. Tapi kebanyakan kalau orang-orang bikin tank sekatan kayak gini, dia itu pakainya yang itu, pakai yang pipa guys. Karena gua di sini di tengah ya, takut nanti pipanya kemana-mana airnya, makanya gue pakai selang spiral. Kalau kalian kondisinya akuariumnya nggak di tengah-tengah, kalian bisa pakai pipa guys. Gue saranin sih pakai pipa kalau misalkan kondisi akuarium kalian nggak di tengah-tengah. Karena gue di sini di tengah-tengah, jadi gue pakai selang spiral biar aman, biar nggak karatan guys, nggak nyiprat-nyiprat ke kerangka rak akuarium. Selanjutnya gue mau membahas tentang ukuran power head yang cocok buat akuarium ikan lohan kalian yang disekat-sekat kayak gini ya. Jadi untuk kalian yang punya akuarium sekatan, contohnya kayak gini nih, 10 ekor ikan lohan, gue saranin kalau untuk pemilihan filtrasi pakai power head aja ya guys ya. Pakai power headnya itu dipastikan ukurannya yang lebih besar, sesuai dengan kapasitas akuarium kalian. Jadi kenapa gua saranin lebih besar? Supaya daya sedot kotorannya itu dapat guys. Jadi kalian nggak harus khawatir akuariumnya kotor gitu ya. Kalau akuarium kalian kotor, ngerinya nanti ikan lohan kalian terjangkit penyakit. Maka dari itu gua saranin kalau pakai power head, alangkah baiknya sesuai kapasitas akuarium kalian, biar kotorannya mudah kesedot sama power head guys, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk masalah kotoran-kotoran di dalam akuarium ikan lohan, alangkah baiknya kayak gini-gini nih dibersihin ya guys ya. Kenapa dibersihin? Takutnya nanti salah satu dari mereka terjangkit penyakit. Kalau udah terjangkit penyakit biasanya menular guys, karena kan ikan lohan itu kan hidupnya di air. Jadi dia kalau sakit bisa menular ke yang lain guys, sangatlah berbahaya.
Maka dari itu di sini gue saranin nih, kalau kotoran-kotoran kayak gini, kalian sedotnya itu pakai ini guys. Pakai selang aerator, kalian sedotin sedikit-sedikit ya. Kalian siapin wadahnya juga. Jadi untuk jaga-jaga lah ya guys. Kalau misalkan ada kotoran-kotoran di dalam akuarium, alangkah baiknya kalian langsung sedot ya, supaya kalian punya ikan lohan tetap sehat, tidak ada yang sakit guys gitu ya. Dan sedikit informasi ya guys ya, kalau kalian punya ikan lohan disekat kayak gini, dia kan lebih dari 1 ekor, alangkah baiknya kalian harus detail cek kesehatan satu persatu per ikan lohannya ya. Jadi kalian lihat satu persatu kondisi ikan lohannya, jadi ada yang sakit atau enggak. Nanti takutnya kalau ada salah satu dari mereka yang sakit terus kalian enggak ambil, takutnya nanti malah menular yang ke lain ya. Ingat guys, jadi kalau misalkan contoh nih ada yang sakit satu, kalian langsung serok, pindahin ke tank karantina. Jadi kalian jangan diemin aja. Kalau didiemin aja nanti penyakitnya terjangkit ke yang lain guys, malah berbahaya gitu ya guys ya. Tuh itu minusnya guys. Makanya kalian kalau pengen punya akuarium sekatan kayak gini, gue saranin sih harus cek kesehatan ikan lohannya satu persatu. Takutnya nanti ada apa-apa malah kejangkit ke yang lain gitu ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja membahas plus minusnya akuarium sekatan 10 ekor ikan lohan untuk para pemula ya guys. Oke, kita langsung aja membahas dari bagian plusnya dulu nih. Buat kalian para pemula yang pengen punya akuarium sekatan kayak gini, sangatlah rekomendasi banget ya untuk kalian yang mau menyampingkan hobi kalian untuk penjualan ya. Nah, jadi akuarium sekatan ini gue kasih tahu pemula yang pengen bisnis ikan lohan, alangkah baiknya kalian jangan dibikin yang permanen ya akuarium sekatannya. Kalian bikinnya yang kayak gini aja pakai endop sekatan. Jadi untuk kalian yang bosen ya kan, jadi kalian nggak harus ribet lagi, harus potong lagi, bersihin lagi segala macam, enggak guys. Makanya gue saranin pakai akuarium sekatan yang nggak permanen. Jadi untuk pemula yang gampang bosenan bisa dibongkar gitu ya. Kalian nggak harus ribet yang namanya inian bersihin kacanya ya kan segala macam, enggak guys. Jadi kalian kalau misalkan bosan tinggal angkat doang gitu ya. Itu plus yang pertama. Plus yang kedua, untuk kalian para pemula yang pengen punya ikan lohan lebih dari 1 ekor tanpa harus makan tempat, ini cocok banget guys. Cocoknya kenapa? Karena kalian bisa mengisi beberapa ekor ikan lohan kalian di dalam akuarium ini. Jadi kalian gak harus ribet lagi beli akuarium lagi, beli itu lagi, beli ini lagi. Jadi kalian gak harus ribet karena ini semuanya udah dikontrol. 10 ekor ikan lohan masuk ke dalam sini itu ya. Buat kalian semua plusnya kayak gitu. Nah minusnya agak sedikit banyak nih guys. Minusnya agak sedikit banyak daripada plusnya nih. Minusnya yang pertama, minusnya kalau misalkan ikan lohannya salah satu dari mereka ada yang sakit, bisa kejangkit penyakit ke yang lainnya. Itu yang pertama, minusnya yang paling fatal. Jadi kalian harus detail ngeliatin kesehatan ikan lohan kalian. Salah satunya ada yang sakit atau enggak. Kalau misalkan ada yang sakit, alangkah baiknya kalian langsung ambil, kalian langsung karantina, kalian sembuhin. Jangan kalian diemin aja. Contoh ya, kalau misalnya ada penyakit white spot jamur, salah satu dari mereka, terus kalian nggak ambil yang sakit, terus kalian diemin aja, itu malah berbahaya guys, bisa menular ke yang lain. Itu yang pertama minusnya. Yang kedua, akuarium sekatan kayak gini biasanya dari semua ekor ikan lohan kayak gini pasti ada salah satu yang mentalnya down. Jadi semuanya nggak bagus guys, pasti ada salah satu yang jelek. Jeleknya ya mentalnya pasti down lah, yang namanya sering ketemu, kalah ukuran, kalah mental ya kan, pasti ada yang stres. Itu yang kedua ya guys ya. Yang ketiga, ngeprogres di akuarium sekatan kayak gini ini nggak maksimal guys buat pertumbuhannya. Dari segi warna sama mutiaranya emang agak sedikit kurang kalau untuk jangka panjang, karena ini buat penjualan. Jangka pendek
ini bisa sangat rekomendasi. Tapi kalau buat para pemula dicoba di rumah tanpa harus dijual ya kan, buat hobi semata, ini nggak worth it guys. Karena apa? Dia pertumbuhannya nggak seimbang karena akuariumnya terlalu sempit. Jadi progresnya itu nggak maksimal kalau buat pemula yang pengen permanen. Makanya ini gue bikin buat sementara karena buat penjualan. Makanya gue bikin akuarium sekatan bisa dicopot, bongkar pasang. Kalau buat pemula, buat progres itu sangatlah tidak rekomendasi karena dia nggak ke progres guys. Yang namanya warna memutiara gampang stres karena ya gitu, ukuran akuariumnya kecil ya. Itu yang ketiga guys. Yang keempat, dari mereka nih guys ya, dari pola makan segala macam, ini nggak kekontrol secara detail guys untuk perkembangannya. Jadi minusnya kayak gitu guys. Kayak misalkan kita ngasih makan ke ini, yang ke sono nanti nggak ke progres, nanti kita kasih makan ini yang sono nggak ke progres, gitulah pokoknya. Kalau akuarium sekatan kayak gini harus bener-bener kita ngasih makannya itu harus satu-satu dulu guys. Jangan kalian langsung ngambar-ambar, takutnya nanti peletnya kebuang ke sana, kebuang ke sini gitu ya. Tuh guys, jadi minusnya agak sedikit banyak ya. Dan yang paling parahnya lagi minusnya, kalau akuarium kayak gini nih guys, kalian harus sering-sering perhatikan air. Takutnya nanti ada bakteri jahat yang bisa menimbulkan penyakit buat ikan lohan. Tuh. Jadi kalau misalkan ada yang sakit salah satu, kejangkit dari penyakit namanya air ya, jadi satu, itu bisa sakit guys semuanya kalau misalkan ada satu yang sakit. Makanya kalau misalkan ada yang sakit, gue saranin langsung kalian kuras, kalian bersihin, yang namanya media filter segala macam kalian bersihin. Takutnya nanti bakteri penyakitnya masih ada di sini, bisa menular ke yang lain. Itu minusnya guys ya, kayak gitu. Jadi yang namanya akuarium sekatan kayak gini banyak plus minusnya guys. Jadi kalian nggak harus punya pikiran positifnya yang banyak, enggak guys, malah kebanyakan negatifnya ketimbang positifnya gitu ya. Oke, jadi pembahasannya tentang part kedua akuarium sekatan 10 ekor ikan lohan kayak gini ya, udah gue jelasin secara detail ya guys ya. Tadi udah gue jelasin, semoga aja informasi dari gue bermanfaat buat kalian semua, para pemula yang belum mengenal akuarium sekatan. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmunya ya guys. Oke, kurang lebihnya dari gua Jimmy Saputra seperti ini. Apabila ada kesalahan atau ada perbedaan pendapat, tolong dimaafin ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye bye. Terima kasih guys.